Dinas Kesehatan Lampung sempat mengumumkan bahwa ada 2 anak pasien gagal ginjal akut misterius pada pekan lalu. Salah satu pasien bernama Muhammad Alfayeza, bayi laki-laki 11 bulan meninggal dunia pada hari Rabu lalu. Jenazah telah dimakamkan di TPU dekat rumah almarhum Muhammad Alfayeza di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Namun pihak keluarga membantah jika Muhammad Alfayeza meninggal akibat menderita gagal ginjal akut. Sebab selama dirawat di rumah sakit, Muhammad Alfayeza didiagnosa menderita penggumpalan darah di kepalanya. Sempat mengonsumsi sirup atau apa? Nggak ada, Pak. Nah, memang sebelumnya almarhum ini punya penyakit lain nggak, Pak? Kalau untuk itu mah itu pernah jatuh dari tempat tidur, tapi kan udah lama, jatuh tempat tidur dan ini misalnya di rongsen ada terjalan pas benturan itu kan udah lama tadi. Oh iya. Itu ya, Pak ya. Sebelumnya belum pernah konsumsi sirup segala macam ya, Pak ya. Pernyataan bahwa Muhammad Alfayeza meninggal dunia karena sakit ginjal akut juga dikatakan oleh Humas Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung yang merawatnya. Apa-apa kita mau tindakan pasal ini terus ada namanya inform konsen. Kita informasikan, mereka setuju. Ya. Artinya kita tetap menghargai ya mereka. Ya kita keluarga iya, menghargai itu hak mereka. Kan tadi saya sudah bilang ada yang privat, ada yang sifatnya umum. Kan ini bukan penyakit menular. Kalau mereka nggak ngasih tahu, kecuali COVID ya, mereka itu kan membahayakan orang lain. Kalau ini nggak ada bahayanya, ya sudah nggak apa-apa. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Lampung mengumumkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung merawat 2 balita penderita gagal ginjal akut. Kesehatan seorang pasien stabil dan satu lagi meninggal dunia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Intensitas razia penarikan obat cair di Lampung ditingkatkan. Selasa siang, petugas Dinas Kesehatan Tulang Bawang mendatangi sejumlah apotek untuk memeriksa apakah obat-obatan yang dilarang oleh BPOM masih dijual atau tidak. Salah satunya di apotek Jalan Etanol, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung. Menurut pengelola apotek, ia sudah menarik sejumlah merek obat batuk dan demam untuk anak yang dilarang oleh pemerintah. Untuk sementara waktu obat-obat sirup itu tidak kami jual belikan. Jadi kami sementara kami tahan menunggu putusan dari Badan POM. Untuk masyarakat sendiri belum seberapa banyak yang tahu. Jadi mereka ada yang beli, kami jawab kalau sekarang ini lagi tidak bisa dijual belikan obat ini sebelum ada izin dari Badan POM. Penghentian penjualan sementara sejumlah obat jenis sirup untuk mencegah mewabahnya penyakit ginjal akut pada anak-anak. Ini kami sifatnya hanya pembinaan pada apotek-apotek agar sementara tidak menjual obat-obat sirup, terutama obat batuk untuk anak yang mengandung propilen glikol, kemudian polietileng glikol, sorbitol dan atau gliserin atau gliserol. Sejauh ini Kementerian Kesehatan telah merilis daftar 102 obat sirup yang ditemukan di sejumlah rumah pasien gagal ginjal akut. Dan dari hasil analisis Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Pusat, 23 obat cair diantaranya dinyatakan aman dikonsumsi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Razia di sejumlah apotek dalam rangka penarikan obat cair juga digelar oleh tim gabungan polisi dan Dinas Kesehatan Pringsewu Selasa siang. Sejumlah apotek yang masih menjual obat cair atau jenis sirup untuk anak-anak diminta disimpan dan tidak dijual sementara. Ya dari itu Pak, udah lama itu termoren. Oh 3 tahun, ini yang beredar ya? Iya. Menurut pihak apotek, sejak maraknya pemberitaan bahwa obat cair diduga penyebab sakit gagal ginjal akut, penjualan obat cair turun drastis. Warga kini beralih ke obat tablet.
Penarikan obat cair tersebut merugikan pengelola apotek, sebab stok mereka umumnya melimpah dan tiba-tiba dilarang dijual. Ya, mempengaruhi banget. Sekarang yang beli sirip itu udah jarang. Maunya tablet semua. Misal biasanya pakai kayak babyku gitu, turun panas sama batuk pilek, sekarang pakainya kayak Flucadec tapi dibagi separuh untuk anak-anak gitu. Seperti itu, Pak. Jadi memang kurang sekarang. Penjualannya menurun drastis. Penjualannya menurun drastis. Iya. Obat cair seperti obat demam, batuk, pilek laris terjual sebelum resmi ditarik dari peredaran oleh pemerintah. Sebab di musim yang tak menentu ini sedang banyak penyakit demam, batuk, dan pilek. Umumnya stok obat cair di apotek melimpah akibat musim penyakit tersebut. Nanti ditaruh di dos, bisa dikembalikan ke distributor. Iya, semua yang sirup itu kita tarik semua ke dalam dan nggak kita pasarkan. Nggak dipasang. Pasca setelah ada himbauan edaran itu ya. Nah, terus ini berpengaruh nggak sih, Mbak, di penjualan sendiri? Sebenarnya kalau penjualan berpengaruh ya, Mas. Omset ya menurun sedikit, tapi ya untuk hal itu bisa diatasin sama penjualan-penjualan yang lain. Pihak apotek berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut. Pengelola apotek mendesak pemerintah segera memberi kepastian aturan terkait peredaran obat cair. Jika benar-benar dilarang, maka stok obat cair akan dikembalikan ke distributor untuk meminta obat penggantinya. Hal ini untuk memperkecil kerugian mereka dalam berbisnis penjualan obat. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Bandar Lampung belum mengambil kebijakan untuk menarik dan menyita obat cair atau jenis sirop yang dikhawatirkan penyebab gagal ginjal akut pada anak. Kebijakan baru sebatas imbauan penghentian penjualan obat cair. BPOM masih menunggu instruksi pusat, meski mengklaim terus mengawasi peredaran obat jenis sirop secara komprehensif. Obat yang beredar tidak boleh mengandung etilen glikol dan dietilen glikol atau biasa disebut EG dan DEG yang sudah ditetapkan batasannya. Seluruh industri farmasi yang memproduksi obat sirop diminta melaporkan hasil pengujian obatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen. BPOM juga mendorong industri farmasi aktif melaporkan efek samping obatnya. Dalam menggunakan obat itu harus sesuai dan tidak melebihi aturan pakainya. Kemudian membaca dengan seksama peringatan yang ada di dalam kemasan. Kemudian menghindari penggunaan sisa obat sirup yang sudah terlalu lama terbuka. Kemudian melakukan konsultasi tentunya kepada dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan lainnya apabila terjadi gejala yang tidak diinginkan. Masyarakat diimbau tidak panik dan mengonsumsi obat yang telah terdaftar BPOM serta diminta selalu memeriksa label, kemasan, dan tanggal kadaluarsanya. BPOM Pusat pun masih terus menguji sejumlah merek obat dan hasilnya akan segera dipublikasikan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.